lempar barang taruh-taruhin. Tapi gue ngerasa ganjil nih. Gue ngerasa ganjil. Masa iya kita nongkrong di dalam, polisi datang segala macam gitu lah. Di saat itu barang gue doang nih yang gue taruh. Gue dulu buat CR mungkin ukuran 3 kali ya, kecil lah. Gue taruh di selangkangan gue tahan aja, sebagian barangnya diambil. Ketika barang diambil, wah anak budut tengilnya bukan main deh. Oh, berarti anak-anak di situ mengira damai kita ngobrol, iya, maksudnya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Bunda Kandung. Ya, di segmen kali ini Story of School, banyak dari teman-teman Bunda Kandung yang request sosok seorang kuplek. Ya, dan alhamdulillah kali ini kita bisa hadirkan nih. Sebelumnya jagoannya STM, si Koplo 806. Nah sekarang nih leader komandernya SMA-nya nih 2001. Enggak, bukan leader itu. Gue anak Rohis. Gue aktif di Rohis yang SMA. Baik, kita akan kulik nih kisah keseruan beliau nih di masa sekolah ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe. Like, comment, and share ya, karena subscribe itu gratis, nggak dibayar, dan kita berdoa juga semoga pandemi yang saat ini sedang melanda dunia khususnya Indonesia segera berakhir dan kita bisa bersilaturahmi kembali seperti dahulu kala. Amin. Ya, oke. Nggak berlama-lama lagi, yuk kita sapa nih bintang tamu kita, gue star kita nih. Babang Kuple 2001. Banyak request tadi ini. Oke, silakan. Babang. Babang tampan. Perkenalkan diri lu, Bang. Siapa nih? Halo buat teman-teman, nama gue Kuple. Alumni SMA angkatan 2001. Nama asli dong. Nama asli Teguh Iman Santoso. Teguh Iman Santoso. Anak Rohis di SMA. Anak Rohis. Ya. Gua kalau ketemu dia emang bawaannya mau ketawa mulu. Dari dulu begitu. Jadi maklum aja. Plek, awal lu masuk ke Bunda Kandung nih, ketertarikan lu masuk ke BK khususnya SMA apa, Plek? Khususnya? Waktu dulu sih gua apa ya? Kalau dulu sih sebenarnya gue pengen masuk Bonser. Bonser? Iya, Bonser 2. Bonser 2. Cuma kebetulan abang gue kagak ngizinin. Bang apa nih? Iya, bang gue kagak ngizinin karena tetangga gue nih ada almarhum. Anak Bonser tuh ada sekitar 5 orang. 5 orang? Iya, di kampungan gue. Itu salah satunya jagoannya deh, anak basis 300 namanya Bang Poltak. Oh, Bang Poltak. Ya. Almarhum ya? Almarhum. Al-Fatihah untuk beliau. Ya. Iya, almarhum. Jadi nggak dikasih sama dia. Ya udah, pilihan gue juga ke Bunda Kandung. Bunda Kandung. Saat itu emang gue pengen masuk, sebelumnya tuh STM di. Oh, STM? Iya. Oh, iya. Tapi nyokap gue gak dikasih lagi. Lah kenapa nih? Abang gue sering masalah. Oh iya ya. Di STM. Iya. Jadi abang lu siapa sih, abang lu? Abang gue Mas Bowo. Oh, Bang Bewok. Adeknya nih gue wawancara. jadi ya udah tuh nyokap bilang, "Udah, lu ke SMA aja." Jadi gue masuk SMA nih. Pas gue masuk SMA, ternyata SMA lebih brengsek. Iya. Wah, zaman itu ya, abang-abangan gue 99 tuh, Kang berantemnya, aduh, kacau. Siapa itu aja tuh? Almarhum Bang Bodong. Bang Bodong, Empang 3. Empang 3. Almarhum Ambon 52. Ambon 52. Ada almarhum ya, Ambon 52. Almarhum juga. Terus ada lagi Bang Jabrik, anak 75. 75. Ya, terus Bang Anyong nih masih seger nih. Anyong ya, gua ada pengalaman sama dia. Ya, ada Bang Anyong 99. Jadi beliau-beliau nih yang benar-benar natar tuh. Natar lu nih. Ya, natar gue. Jadi salah satu ketertarikan gue sih di situ SMA.
sebelum gue masuk gue lagi SMP, gue ngeliat di orang nih, karena Jadi di orang. SMP gue tuh gue nongkrong di pasar Minggu. Oh iya. Jadi gue sering lihat nih bis anak SMA, anak STM. Cuman lebih gue tertariknya tuh anak SMA. Di situ lah gue masuk. Ya. Itu nyokap nggak tahu kalau SMA Nggak tahu. mereka Nggak sama tahu. seperti STM ya? Nggak tahu. Jadi nyokap tuh benar-benar nggak tahu. Jadi diizinin dah lo. Diizinin. Nah jadi izinin kelas 1 mos kan 3 hari tuh. Iya. Ya, cuman kejadian lucu sih kalau gue bilang ya. Kenapa? Jadi mos dulu waktu SMP, gue cerita SMP dulu nih, flashback Nah, nih, ya. SMP lu di mana ya? SMP gue PGRI 4. PGRI 4 di mana tuh? Udah tutup kalau Almarhum. sekolahnya udah selesai. Sekolah udah selesai. Almarhum sekolahnya. Sekolah udah selesai. Iya. Sekolahnya udah selesai itu. Wah. Nah, terus nih dulu SMP tuh gue ribut sama anak 227. 27. Sini dong, ke rumah gue. 27 iya sini nih. Iya. Di apa asrama belakang tuh ya, sama Ali. Jadi pas gue kelas 1 gue nggak tahu nih anak 227 banyak banget yang masuk situ ternyata. Nah, anak sekolahan gue dulu SMP gue tuh ribut sama anak 227. 27. Iya. Jadi gue nggak tahu nih. Pas gue masuk kelasan gue ternyata 227 banyak. 27 ya, termasuk calling ya. Nah iya, calling yang ada lagi si Sepakil nih anak asrama nih. Anak asrama banyak. Ya, jadi orang nih yang gue kenalin banget mukanya. Nah. Cuman pas masuk gue kenalin mau ngeributin lagi. Ini kita udah satu bendera. Satu atap nih, satu bendera. Satu bendera. Jadi, masa lalu udah masa lalu lah, masa lalu. Di situ yang lucunya pas mos kan anak berpulang nih di SMA. Waktu itu mos pagi ya? SMA pagi? Siang. Oh siang, berarti Siang. sama kamar kayak kelas satunya juga, siang juga? Sama iya, sama. Gue 3 hari masih pakai celana SMP, celana SMP kan. Gue pulang dari Polmangan tuh jalan kaki ke Tetap Segar, lu bayangin gue naik apa? Udah jauh. Udah jalan kaki. Lewat jalan raya apa yang Jalan raya situ jalan raya. nyusurin rel? Nyusurin enggak nyusurin di apa namanya? Di jalan bisnya, jalan rayanya, jalan rayanya. Jadi kalau dihitung-hitung dari MOS kurang lebih 2-3 bulan kali ya. Jalan kaki. 2-3 bulan masih jalan kaki? Jalan kaki. Sore itu? Iya sore. Ustaz nggak punya ongkos sama. Nggak punya ongkos. Oh gini ya, jiwa mudanya masih kencang banget. Iya. Jiwa masih kencang, jadi ngerasa kayak sok jago gitu ya. Jalan tantang tenteng gitu kan, geroyokan sampai Tapsgar, dari Tapsgar tuh. Oh berame-rame? Rame-rame. Oh bukan sendirian. Sendiri kok orang bener. Iya oke. Jadi kita rame-rame tuh di jalan, geroyokan. Di situ emang kalau buat gue ya nggak ketemu musuh. Nggak ketemu musuh. Cuman saat itu ya gue ngerasa sama anak yang lain ya. Pokoknya, gimana gitu ya. Gaya gitu Gaya. kan. Gaya ngeroyokan, segala macam. Waktu kelas 1 lu SMA-nya banyak? Banyak. Gue ada sekitar 7 kelas. Oh 7 kelas? 7 kelas. Untuk basis 806-nya? Kalau anak 806 sendiri tuh banyak angkatan gue, anak Manggarai juga banyak. Oh anak Manggarai banyak? Manggarai banyak, anak Perdatam banyak, anak Pasar Minggu banyak, asrama pun banyak. Asrama, iya, asrama nah, 5 yang banyak. tadi 227 tadi nih. Nah iya. Ini rombongannya ini banyak anak situnya. Jadi kalau itu tuh ya paling kalau misalkan bicara ribut, paling ribut tuh di lampu merah. Tapi lampu merah tuh kejadiannya kalau gue berangkat sekolah. Oh iya, siang lagi ya, Siang. jam 12-an. Iya, gue ketemu sama Teladan. Muhammad Ladan. Ya. Ketemu sama Teladan, ketemu teman SMP gue tuh. Apa itu? Jeding. Iya, Jeding. Ya, ketemu gue sama dia. Sering ketemu sama dia. Berarti Jeding kisahnya banyak ya? Sama lu ada, sama Betok ada, sama si Kuple ada juga. banyak. Iya. Cuma gue dulu ketika gue ribut sama Jeding, gue nih nggak pernah ngadepan gini. Oh, nggak pernah berhadapan sama dia? Gue selalu antara gue yang ngalah ataupun dia ngalah. Jadi gue ngadepin temennya, dia ngadepin temen gue gitu. Jadi Ada kode etik ya? Ada ya semacam ya mungkin karena kita teman kali ya. Iya. Ya. Cuman gak enaknya gini nih, ribut kan kita nggak selalu menang gitu. Iya, pasti ada kalahnya. Tapi kalau misalkan gue menang, jadi gue tegur, nggak nengok. Nggak nengok? Iya. Begitupun gue. Begitu. Kalau gue kalah, dia negor gue nggak mau nengok. Nggak nengok. Gue gengsi. Gue nggak mau nengok, bentuk aja. Gitu. Belakang gue nggak denger. Iya. Tapi sekarang udah tegur-teguran kan? Sekarang udah tegur-teguran. Oh, nggak, tidak tegur-teguran. Udah masa lalu. Iya, masa lalu ya. Zaman SMP gue udah nempel banget sama dia, dekat banget gue sama dia. Cuman di SMA aja di jalurnya udah beda. Dia di Teladan, gue di Bunda Kandung. Gitu. Ya. Nah, terus apalagi nih mau tanya? Gue denger lu katanya lu dulu nih waktu sekolah TikTok nih katanya nih.
sebenarnya gini, bicara TikTok, gue bukan TikTok ya. Mungkin gue yang ngebagi gue itu kadang salah kali ya, salah ngebaginya. Kebalik kali, biarnya. Enggak, kebalik sih enggak gitu, kebalik enggak. Jadi dulu pernah sempet kejadian di ini apa nih di Perdatan, gue kelas 1. Jadi gue tuh sekolah dibilang rajin ya, kerajinan banget nih. Rumah gue di Pasar Minggu. Tapi gue harus nganterin anak pulang dulu. Nganterin pulang dulu nih. Ya. Emang sih batasnya cuman di Almunawar. Batam. Ya jalur ke sana gitu udah aman tuh. Pancoran di Kelingkit, Wira segala macam tuh sampai JM tuh udah aman itu saat itu. Jadi ketika gue balik, anak-anak udah pada semua balik nih, tinggal anak Pasar Minggunya doang. Anak Pasar Minggu sama tuan rumah anak Perdatan. Jadi ketika gue mau balik, gue mau naik ke atas, ketemu anak budut. Anak budut? Iya, tapi bukan budut 4 ya. Bukan anak budut, tapi budut cacing. Buru cacing? Iya, cawangcing. Oh, cawangcing. Budut 3. Budut 3. Iya. Ketemu di situ, jadi pas gue mau naik di atasnya nih, dia yang naikin gitu deh. Oh, gitu? Ya. Jadi gue kaget, dikagetin sama dia, emang diturunin kan gitu ya. Dia teriak budut, cuman saat itu emang gue pada bubaran lagi banyak. Iya. Udah nih dia ribut nih, dia turun kan ributin, menang kita nih kan, menang. Satu ketinggalan. Infonya sih jagoannya itu yang ketinggalan. Jagoan dia mereka? Jagoannya dia. Pas mau dibagi sama anak kan, dia bilang, gue budut. Emang kita saat itu nggak ribut. Nggak ribut. Dia bilang, yaudah salah paham nih, bla bla bla, dibawa nih ke rumahnya. Rumah itu di Perdatan nih. Jadi gue lewat depan apa sih namanya, Skopindo ya. Yang dulu tuh biliar Pangrango. Oh iya, yang sekarang jadi inian lepis. Iya, jadi gue dibawa ke situ sama dia bilang sih katanya buat jamu nih, buat jamu. Ya ngobrol, dibawa ke rumahnya. Rumahnya tuh masuknya tuh kampung dia ada gang, dia ceritanya tuh gang kecil sama anak. Dia tuh sama anak suruh duduk. Dulu pada duduk sini, duduk ya. Pada jebar, gue kalau nggak salah sekitar ada 15-an orang lah. 15-an orang. Minggu, 15 sampai 20 orang lah. Campur STM juga? Saat itu SMA doang ya? SMA doang? SMA doang, berarti SMA doang. Jadi pada nongkrong, foto nih si anak budutnya ada dibilang kata jagoan itu. Dia keluar nih. Dari gang rumahnya. Bogolok segini. Teriak-teriak, gue budut cacing. Nah, posisi gue tuh lagi senderan di pas di gangnya gitu. Anak-anak lagi ngerokok, lagi pada santai ngedeprok, kaget. Namanya dijamu ya? Iya, dijamu kok tiba-tiba dia Bogolok aja nih. Dirian dia? Sendiri. Waduh, serong juga. Sendiri ya. Ngobrol muter-muterin kan. Nah, gue saat itu gue kaget. Ini orang ngapa? Tadi biasa aja gitu ya. Nah, anak pada mental tuh, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu. Yang ketinggalan gue. Karena gue ngedeprok di gangnya. Di gangnya. Tahu dia ngebalik gue. Di situ gue cuman bangun, gue nggak sempet ngelawan. Gue balik badan, pantat gue dibacok. Pantat lu dibacok? Ya, pantat gue bacok nih 2 kali. 2 kali? Bok aja. Yang ketiga golok tuh mental. Oh, mental? Iya, goloknya tuh mental. Iya, goloknya mental. Pas gue mau ngeluarin BR, nyokapnya keluar nih. Ada nyewer tuh anak budutnya. Lah seriusan. Lah depan rumah sendiri berarti dong. Lah iya beneran. Lah gimana tuh bocah? Seriusan. Iya, dijer sama dia orang. Ya sudah anak ya pada ketawa kan itu, jagoan kampung segala macem lah bla bla bla. Karena ini udah masalah udah clear. Udah ada masalah, tapi kita dibawa masuk ke rumahnya, dijamu, tau dia ngeluarin golok, pantat gue dibacok, untung pantat gue sekal di dibacok tembel tuh. Nah itu gue bilang ini, gue nggak tekbal gitu. Jadi mungkin dia nggak bacoknya itu nggak kena, apa kena bisa dong? jadi dia kena berasa. Jadi kalau dibacok ini bisa robek, mungkin dia nggak bacok ini. Nggak kena, maksudnya nggak robek lah celana gue. Mungkin posisi BR juga nggak tajam kali tuh. Bisa jadi mungkin rezekinya gue. Nggak, tapi yang sempat gue bingung dari depan rumah. Nah, iya benar depan rumah. Nah, kalau orangnya nonton, gue yakin dia masih ingat. Lu kenal tahu namanya siapa? Gue di saat itu gue udah lupa ya sekarang namanya siapa ya. Nah, gue udah lupa sekarang namanya siapa. Cuman si Sule pasti kenal dia. Apa nih orang namanya? Sule masih pasti ingat. Kadang gue nih kalau lagi jalan gitu nih, gue liat belakang gitu ya, lewat apa namanya Perdatan. Gue tuh ngeliat, ini kejadian yang dulu gue nih gitu, di sini kan. Berarti di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan Almunawar apa gimana? Bukan Almunawar. Jadi kan depan Sukopindo tuh, komplek Liga Mas ya. Liga Mas ya. Itu dalamnya lagi tuh. Oh dalamnya lagi. Iya. Tapi di salon juga namanya sendirian ya? Ya sendirian. Di rumah. Depan rumah. Dia tahu. Iya. Gue dikasih dikibulin. Dia harus dikibulin sialan beneran.
Ple, kelas 1 yang berkesan apa, Ple? Lu kan nih dulu nih banyak cerita nih. Entah tuh sama pelajar, sama-sama orang kampung. Nah, lu ceritain ada satu Ple nih, biar kawan-kawan muda kan nggak penasaran. Gitu. Kelas 1 persen, lu bilang persen. Sebenarnya banyak, cuman banyak itu karena ini. Jadi gua kelas 1 kadang ya kelas 3 nih, kelas 3 ini sering ikut. Oh, ikut. Jadi pagi nungguin ke sore. Ya, ini kalau misalkan apa yang berkesan banget sih sebenarnya yang di Pomat ya, jadi di Pomat. Jadi di Pomat tuh kita kalau misalnya ribut bisa jam-jam. Iya. Bisa berjam-jam. Iya. Nah, apalagi kalau misalkan bulan puasa. Bulan puasa. Itu pakai petasan jamwe. Oh iya, jamwe yang merah. Bakal lidi biar terbang. Jadi sebenarnya itu kalau di Pomat kita selesainya itu karena capek. Karena capek, ntar pomatnya keluar, ntar pomatnya masuk, ntar pomatnya keluar, ntar pomatnya masuk. Nah, cuma kalau ribut di pomat, jujur, kita anak kelas 1 nggak terlalu banyak action. Iya. Kenapa? Sama anak kelas 3-nya disuruh di belakang. Ini kelas 3 yang mau di depan nih. Jadi, jagoan-jagoannya. Yang membedakan sekolah kita begitu ya, Pak ya? Kalau sekolah lain kan, yang kelas 1 suruh maju ya? Iya. Iya, kelas 3-nya di belakang. Nah, kalau di kita, kebanyakan kelas 3-nya maju berdua. Iya. Gue tuh ngerasa dimajuin banget gue anak kelas 3. Seriusan. Terus kelas 3 nih kalau dulu zaman-zaman apa namanya kan masih zaman ngebetak ya, G-Shock segala macam. Kelas 3 tuh kalau misalkan dapat dia ngejarah segala macam, itu pasti ngebagi adik kelasnya tuh. Adik kelas ya. Iya. Lu balik kemana? Oh sana. Nih ongkos ya. Sebelum kita pada pulang bubar nih. Dibeliin makan, dibeliin minum. Bener-bener emang kelas 3 tuh manjain banget dah, anak 99. Gue memori gue banget sama anak 99. Waktu kelas 1 lu lebih condong ke bentrok di sama warga ya, Ple? Sama warga. Oh, sama pelajarnya? Sama pelajarnya. Sebenarnya dulu sama anak Doski. Oh, Doski ya. Iya, Doski yang di Kelingkit ya. Di Kelingkit. Cuma juga di situ tuh Doski tuh dibantu sama anak Budut. Sama anak Budut. Iya. Itu waktu itu posisinya kita belum selek kan waktu lu kelas 1? Belum. Cuma saat itu belum. Cuman kadang Budut tuh nyari-nyari masalah mulu. Oh, gitu. Ya, karena dia ngerasa nih jalurnya kan di Budut nih di apa namanya? 806. Jadi Empang 3, di Gang Masjid, di banyak anak-anak Budut kayaknya di Gang Arab gitu loh. Bahkan gue juga punya sekarang kalau nggak salah almarhum nih. Nah, Budut dulu angkatan kita sama. Di Budut dia sama 2001. Dengar-dengar sih katanya udah almarhum namanya Kodut. Oh, Kodut. Anak Empang. Anak Empang. Iya. Dia tuh dulu sekolah SMP ya Pimda. Oh, SMP-nya. Karisma. Karisma Wita. Gua kenal dia di SMP. Nyoleh gue juga dulu ngerasain kan waktu kelas 1 emang nongkrong di Tap Segar bareng-bareng sama Budut. Terus juga yang waktu ada timbul korban yang di Pomat tuh. Itu kan sama anak Budut juga kalau nggak salah kan. Itu kalau gue bilang sih itu jadinya ampas yang dapetnya. Iya, ampas. Iya. Jadi dia jatuh anak Pomatnya. Nah, itu dibagi tuh waktu gua kelas 1 ya. Saat itu emang di Empang 3 tuh di waktu sebelum kejadian anak Pomat mati, kita ribut di Pomat. Selesai ribut di Pomat. Kita masuk nih ke kampung Empang 3. Itu benar-benar di Empang 3 ya, ibu-ibunya, bapaknya kadang. Tong, dapat apaan lu? Karena di situ kan Arabon ya, zaman gua Arabon ya. Arabon Anyong dah tuh. Arabon Anyong, Bodong, Ambon 52 karena si Jabrik 75 nih selalu main ke anak 806 mulu nih. Jadi benar-benar kena 1, kena 2 gitu. Pokoknya poinnya itu anak Empang 3, warganya itu kayaknya support. Iya benar. Support. Iya benar. Kadang-kadang begini Pak, gue pernah ikut ke sana. Jadi kalau kalah, kalau menang, lo gue lah ini kayak tontonan hiburan rakyat berantem. Iya. Nah terus, jadi gue dulu pernah ditolong sama anak Empang. Sebenarnya sih dia anak alumni juga, alumni angkatan 97, Bang Boni. Ya, Bang Boni. Dia sekarang dia usaha di apa? Oh yang di Malang ya? Yang di Bromo. Yang di Malang. Oke. Gue tuh ditolong benar-benar sama dia. Jadi singkat ceritanya kejadian ini Pomatnya udah ini nih, udah apa namanya? Belum. Kejadian Pomat nggak salah belum landing mati. Jadi benar-benar di situ tuh polisi lagi banyak banget nih, benar-benar tuh lagi banyak banget. Jadi anak-anak kejar-kejar, semua pada cabut, mental-mentalan. Gue nih cabut gitu, lari. Nah, gue ke tempat, emang gue tuh selalu nyari tahu nih, ketika ini masalah berantakan nih, nggak sukses rencana nih. Gue nih, aku selalu nyari tahu nih, arah gue harus kemana gitu. Arah gue harus kemana. Di situ gue masih inget gitu, wah ini alumni rumah ini kan. Gue masuk ke situ, kebetulan Bang Boni welcome banget gitu. Welcome banget. Masuk.
Nah di situ saat itu gue doang masuk. Nah anak tuh baru mental-mentalan nih, mental-mentalan ya. Berarti udah posisi udah dikejar dia ke empang ya? Iya beneran. Jadi gue pakai celana sekolah, baju sekolah terus baju cuman gue pakai kaos kutang doang. Gue pakai celana pendek. Gue nongkrong di depan rumahnya. Saat itu gue ngeliat tuh temen gue pada yang baru ketangkep, si Bok anak 2001, terus si apa kalau nggak salah Bon anak 2001 dah. Sama sebagian kalau nggak salah anak STM. STM tuh anak kelas 3 tuh angkatannya si Gepeng. Oh, anak Gepeng. Gepeng kelas 2. Gua kelas 1, Gepeng kelas 2. Kelas 3-nya ya si Bodong SMA ya? Bodong SMA. Enggak, yang pada kena. Jadi gua di rumahnya si Bodong. Oh, termasuk si Acil nih, Acil Wil Gembok yang anak buahnya Komeng tuh gitu, ikut juga tuh. Pernah dia di situ. Maksudnya ketangkep. Dia belum cerita, waktu itu kebagi dia juga anak buah mati ya. Nah, ini gue cerita yang dia ketangkep nih. Jadi gue duduk depan rumahnya gitu. Nih gue liat teman-teman gue nih, diikat tuh polisi tuh. Ya, diikat kan. Ini sepatunya nih dia taruh leher. Suruh jongkok. Ya tangannya diikat tuh pakai baju sekolahnya. Jadi gue di situ tega ada gue ngeliatnya. Ini gue duduk, nih teman-teman gue pada jalan. Jalan lu kayak jalan. Pada gue ngerokok santai aja dalam hati gue agak tega, tapi mau gimana gue nggak bisa ngebantu lah, nggak bisa nolong gitu. Nggak bisa karena ini udah aparat. Jadi kisah lucu salah satu kisah lucu yang nggak tega gue ngeliat temen gue dia diangkut mukanya pada bengep gitu. Nah terus ada lagi Play? Ya sebenarnya banyak nih. Yang menurut lu berkesan aja Play, yang susah dulu lupain nih waktu kelas 1 nih. Ada dulu nyerangin sampai reak Play yang lu bis pertama. Iya. Jadi itu lucu. Jadi sebelum kita nyerang, sebenarnya tuh bukan arahnya itu kalau nggak salah bukan leak deh. Itu sebenarnya arahnya kita yang mau kejadian dulu anak STM ada yang meninggal. Iya, Kemrai. Yang di mana Kemrai, yang di Depok. Yang apa namanya mayatnya itu dibuang ke tong sampah. Iya, ini sebagai sebentar klarifikasi juga itu ternyata emang ada desas-desusnya katanya dibuangnya ke tempat sampah. Tapi ternyata enggak. Jadi dapat info itu. Iya. Jadi saat itu emang dibesar-besarin sama media gitu. Ternyata dia meninggalnya kalau nggak salah di rumah sakit gitu. Rumah sakit gitu. Gue juga dapat info juga dari anak ketiganya. Ternyata bukan buang sampah. Gue taunya bang waktu berita itu emang besar di media di pos kota gitu kan. Emang di tempat sampah. Ternyata enggak di rumah sakit. Berarti di saat itu media emang besar-besarkan kasusnya gitu. Itu gimana Pak? Lanjut lagi Pak. Nah jadi yang pas itu emang bebarengan tuh sama anak Lenteng Agung ulang tahun. Kalau nggak salah ulang tahun enggak? Lenteng Agung ini nyerang biro praktek. Dia nggak tahu deh, dia sebentar dia ingetnya dulu kalau nggak salah ulang tahun apa enggak? Enggak dia. Gue agak lupa nih kan, itu udah lama banget. Iya. Jadi emang di situ kelas 1 sebagian kelas 1 pada cabut. Iya. Termasuk gue nih, gue ngikut ya. Gue di situ gue ngeliat ada balik lagi nih ke Arabon, ke Anyong tuh, Bodong sama Marum ya. Ada abangnya teman gue nih, abang teman gue dekatnya si Dadi. Ya Dadi anak Liga Mas. Dia angkatannya Bang Anyong tuh. Nah, adiknya Bang Dadi ini angkatan gua si Gagu. Oh, si Gagu. Almarhum. Udah almarhum ya? Udah almarhum. Nah, terus ini kan karena banyak nih di STM, SMA tuh ada di Palapa tuh. Iya, di BCA. Di BCA tuh banyak. Itu emang arah kita tuh mau arah ke Depok. Arah mau ke Depok. Jadi singkat cerita nih, gue bis pertama. Gue ngeliat kan ya ada Bodong, wah tangan patah kan, itu 54 atau 43. Bardok situ juga ya? Gue agak lupa nih, Bardok. Gue agak lupa ya. Maksudnya Bardok ngikut atau enggak saat itu ya. Tapi gue yakin sih pasti ngikut. Cuman gue nggak tahu dia di bis gue atau enggak gitu. Dia di bis gue. Tahu gue sih bis pertama si Bardok juga. Ada Bardok. Iya. Berarti dia tahu. Iya. Oh Bardok lu udah naik bis aja nih. Jadi saat itu gue naik bis nih. Jalan ke arah ke arah Depok. Pol Tangan aman kan, jalan baru aman. Gang Cepek. Lu kaki lu aman. Cuman mendekati Gang Waru. Waktu itu Lenteng Agung banyak banget. Nah, ini musuh sebenarnya masih jauh. Susah jarak bis gua sama si anak leak tuh jauh. Cuman gua nih pede gitu, karena bis mau miring gitu, sampai atas. Iya. Turun kita nih, kayak musuh jauh. Ada joget-joget kan gitu loh. Udah kanu ngelakuin teriak-teriakan gitu. Kita majuin nih lari itu nih. Kita nih lari itu. Musuh masih jauh. Udah dikejar nih malah kan. Kok nih leaknya santai aja gitu.
Asli Leyaka tuh banjir, banyak banget gua banyak buat saat itu. Dia nggak mundur, yang bodong. Udah sempet ngadu tuh dia orang kan. Pas nengok ke belakang, ini nggak ada orang. Jadi kurang lebih nggak nyampe 15 orang nih. Berarti Itu lenteng ada anak sepeda ada seriusan lu mereka lari yang belakang pada nungguin aja. Enggak, jadi bis itu penuh bukan karena anak sekolah, tapi karena pekerja. pegawai, Pekerja. Jadi bis penumpang lain. Jadi kalau mau miring, cuman tuh nggak ada anak sekolahnya nggak ada. Jadi ribut tuh nggak hitung lama lah. Karena nih teter itu jarak kita mundur. Itu gue sampai mana? Itu jarak gue mundur itu sampai Jalan Baru Ring Road. Ya, tapi sebelum sampai situ bis kedua datang, bis ketiga datang, imbang nih. Kalau nggak salah situ lagi itu sampai 6 bis ya. 6 apa 7 gitu. Nah, gua bis paling terakhir. Nah, itu makanya kejadian saat itu tuh yang anak Lenteng Agung tuh sekolahnya hancur. Masuk lagi kan bis pertama, bis kedua, masuk lagi bis ketiga datang lagi. Anjir tuh bener-bener sekolahan itu kita masukin. Nah, gue sama anak nih, longsor itu. Kecapean juga. Iya, kecapean. Emang, dia balik lagi dia emang kalau misalkan tawuran, gue bilang mah itu nyali patungan. Nyali patungan. Iya, lu nggak bisa sendiri berdua ngelawan segitu banyak ya. Jadi emang kebetulan kalau misalnya ribut sama-sama banyak, ya lu hitungannya nyali orang di banyak ini banyak yang punya nyali. Iya. Iya. Jadi bilang jagoan kalau satu lawan satu, baru lu dihitungnya lu nyali lu lumayan. Iya. Nah, itu juga jadi kisah lucu juga ya waktu ulang waktu dia. Nah, yang kocak ini sebenarnya ada teman gue si almarhum si Gagu. Jadi kan abangnya ngikut juga tuh. Abangnya ikut. Jadi ketika teter nih teman gue si Gagu nih jalannya lelet nih, larinya lelet. Bener, larinya tuh dia kagak ada. Saat itu gue gemuk nih, tapi gue lari lumayan kencang gitu lah. Gue lumayan kencang. Dikejar, Gagu ngos-ngosan. Sama abangnya dicunceng kan. Digendong. Digendong. Abangnya digendong sama guru tuh kan. Lu bilang jangan ngikut-ngikut tuh. Jadi salah satu kisah inilah adik kakak yang kalau kelas 1 dia khususnya SMA sering diserang nggak sih di tangan biasanya kan dulu gua kelas 1 teladan sering ya teladan cuman ya gitu nggak hitung lama nih melang batu dulu ke atas ibarat ya lu kencing doang seret belum cebok udah kabur. Cebok kabur ya jujur ya lu mau jebolin bola tangan ya susah saat itu kan banyak ya kecuali emang masa lu banyak. dulu kalau nggak salah dulu waktu kelas 1 sempet mau di damain ya. Lu pernah dengar gak? Oh itu yang kelas 1, kan? Bukan itu kelas 2 kelas 2 itu yang kantin depan sekolah gue dijarah. Habis anak-anak gak disisain mau istirahat nggak ada makanan. Nah itu kan Jakarta kan mau damai kan? Iya mau damai. Saat itu mau damai ya. Damai itu kelas 2. Buat gua enggak kayaknya. Susah sulit. Untuk saat itu sulit. Saat itu susah. Karena satu, gua di Bunda Kandung sendiri gua nggak punya ekstrakurikuler. Saat itu lu jiwa muda nih. Lu darah muda lu tuh maunya ngebuang energi terus ya. Kalau untuk STM ekstrakurikulernya banyak ya. Ada volley, ada band juga. Tapi emang anak-anak pada kagak minat, susah ya, di SMA sebenarnya sih ada gue ya, ekstrakurikuler cuma ada volley doang, cuman volley. Saat itu gue nggak terlalu suka volley. Ya bola nggak ada. Kalau di Bunda Kandung STM nggak ada juga bola. Jadi volley, terus ada tuh pencinta alam naik gunung. Nah itu pencinta alam nih ada kisahnya juga nih si Arif Tonang. Anak Manggarai ini yang angkatan 2001 gue dia setelah lulus ke Semeru itu temennya hilang. Nah kapan-kapan gue mau juga undang dia nih untuk bercerita di BKPC. Cakep tuh undang buat pengalamannya bagus iya, itu kisah-kisahnya. Ya. Terus cepet heboh juga tuh di kalangan alumni 2001 tuh. Ya dikira Arif yang hilang, ternyata temennya. Tapi udah ketemu. Sampai sekarang nggak ketemu gitu. Dan itu udah diangkat di channelnya siapa ya gue lupa itu. Itu ya ceritanya menarik kan. Nah dan kita nih di Bunda Kandung juga mengundang dia tapi masih zaman begini kita belum ada kesempatan waktu nih buat mereka nih. Tunggu aja lah nanti kita bakal undang. Oke. Ada lagi nih kasus yang dulu
sempat akhirnya ribut sama Budut. Sama Budut. Nah, ini taruh nih, kalau ribut sama Budut kita tahan dulu. Ya. Kita lihat dulu iklan yang mau lewat. Wah, kembali lagi, ada lagi nih keripik pedas manis. Burono again, Burono lagi nih. Sekarang ada 2 varian nih, ada cabai basah sama cabai kering. Ayo udah cepetan di order. Nih ajib banget nih, ajib. Kita cobain dulu, kita buka nih. Keripik Burono. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, varian cabai basah nih. Ajib banget, ajib. Nggak kalah. Nah, kita cobain lagi nih variannya yang cabai keringnya. Keripik Burono. Nggak kalah ajibnya yang baru nih, varian barunya cabai kering ya. Kalau mau order langsung aja nih, follow IG-nya Burono _401. Cepet nih, buruan di order. Terbatas soalnya, cepet. Pokoknya ajib dah. Ajib, Burono. Ajib. Yes. Udah ngeliat iklan keripiknya kan? Nah, itu keripiknya mantap, pedas. Sayang displaynya nggak dibawa, kelupaan. Yang ada timus sama kue unti sama kacang rebus. Nah, tapi bagi kalian yang suka keripik-keripik pedas, ya bisa aja tuh kepoin IG-nya Keripik Burono. @keripikburono. Bagi kalian yang mau mesen, tinggal di DM aja tuh. Nanti IG-nya akan kita tampilkan di deskripsi kita tuh. Keripik pedas Burono. Ini pas banget nih untuk event yang sekarang lagi nonton bola, ya kan, event bola nih. Enak banget itu. Iya, untuk Pedas-pedas. ngeteh, untuk temenin ngopi, ya kan, temen bercengkrama sama keluarga itu cocok banget. Oke, kita lanjut lagi. Pre, yang lanjut lagi nih, yang ame Budut gimana itu? Budut, iya. Berarti ini kelas 2 ya? Iya. Iya. Nah, jadi awal-awal cerita ribut sama Budut itu ribut, sebenarnya kejadiannya kan sering salah paham gitu ya. Jadi saat itu gua kelas 1, gua mau arah ke Perdatam, ketemu di gang masjid, di gang hobi gitu. Saat itu emang seringnya salah paham gitu. Cuman ketika salah paham nih Budut nih kelihatannya tengil lah saat itu gua bilang. Iya. Saya tengil ya. Cuman kelas 3, kelas 2, apalagi kelas 2 kita tuh nyaranin jangan. Karena ada hubungan erat ya. Iya, ada hubungan satu anak kelas 2 saat itu ya, kakak kelas tuh rumah tuh banyak yang daripada di JM di. JM. Nah, di JM itu anak Budut, anak BK-nya 1, tapi anak Budutnya banyak. Nah, dia ngerasa nih dibawa ke kampungan nanti ributnya. Oh iya. Ya, lu ngebantai di jalanan, tapi ntar di kampung lu dibawa lagi. Iya. Jadi, nah kalau misalkan yang kelas 2 itu yang kejadiannya di Gang Arab. Yang anak Budut yang ngebantai 1 bis anak bunda kandung di depan asrama Brimob. Iya. Gua kelas 1. Saat itu emang ini BK emang kalah. Iya. Itu bis benar-benar dikepung sama anak Budut. Ya. Tapi mereka posisi banyak itu. 1 bis. Oh, mereka 1 bis. Kita nih 1 bis. Oh, kita 1 bis. Saat itu dia banyak. Banyak. Cuman saat itu gue nih di bis gue nggak ada nih. Cuma gue bis pertama. Oh, bis pertama. Iya. Tapi gue berani jamin saat itu nih, misalkan bisa flashback, bis pertama sama kedua dapat gabung gitu jalannya bersamaan apapun, bis pertama ketemu, otomatis bis kedua kan nyampe juga ya. Itu gue yakin mas seru. Bahkan menang pun gue yakin bisa. Karena di situ jagoannya itu pada di bis depan. Jagoan-jagoannya pada di depan. Nah di bis belakang nih habis emang dimasain. Di ibaratnya ya habis dah, bisnya dah. Ya salah satu teman gue nih Jipong nih anak 52. Jadi ini datang ke rumah gue. Ini gue dia udah pada pulang nih. Yang bis pertama karena udah nggak ketemu. Gue balik naik kereta. Oh, balik naik kereta. Dari Pasar Minggu Baru. Berarti lu nongkrong di Empang dulu? Iya. Saat itu gue naik karena bis kedua nih nggak ketemu, di pikiran anak udah pada pulang nih, udah aman nih, Budut isu doang. Saat itu kan belum zaman handphone. Nah sekarang kan ribut. Ya lu janjian. Saat itu kita tebak-tebakan. Bener gak nih isunya? Berarti ini setelah yang tragedi di Gang Arab ya? Yang dikolekin? Bukan, kalau yang gue dikolekin itu, gue kelas 2. Oh, kelas 2? Gue kelas 2. Jadi Budutnya Budut cacing apa yang Budut? Budut asli. Oh, Budut asli? Budut asli. Tapi emang udah ada benih-benih pertikaian ya? Jadi kalau dulu kelas 2, jadi sebenarnya kita udah siap nih, gue anak kelas 1. Kejadian itu waktu itu yang dikolekin gue kelas 2. Gue udah bawa barang gitu, anak-anak sebagian juga, anak-anak banyak yang baru bawa barang gitu, anak SMA, anak STM gitu, kelas 2, kelas 3 saat itu. Jadi angkatan gue sama angkatannya Bang Codet nih, anak JM. Ya.
nongkrong di Tap Segar, tiba-tiba anak budut datang, 4-5 orang lah gitu. Codet tuh yang wakilin, ngobrol bla bla, yaudah kita bicara damai, yuk nongkrong minum katanya. Gimana Gang Arab? Tapi ketika minum nyampe di Gang Arab, anak-anak disuruh naruh barang. Ini konten ini udah pernah diceritain sama si Betok. Oh, Sebetok ya. Ya. Menanang juga. Nanang sempat cerita juga? Nanang sempat juga, tapi nggak detail. detail. Oke. Jadi ketika itu diajak nongkrong di Gang Arab kan, di Gang Arab nongkrong, anak-anak sebelum apa ya? Sebelum ngobrol lebih lanjut, sama anak budut dibilang, yang pada bu barang taruh-taruhin. Tapi gue ngerasa ganjil nih, Masa iya kita nongkrong di dalam, polisi datang segala macam gitu lah. Di saat itu barang gue doang nih, yang gue taruh. Gue dulu bawa CR, mungkin ukuran 3 kali ya, kecil lah. Gue taruh di selangkangan gue tahan aja, anak sebagian barangnya diambil. Ketika barang diambil, wah anak budut tengilnya bukan main deh. Oh, berarti anak-anak di situ mengira damai kita ngobrol, iya, minum maksudnya bareng. Barang-barang itu disita bukan karena Diambilin, kagak. karena takut ada polisi mungkin. Iya, kan dia ngomong antisipasi gitu. mereka. Ya, jadi dibilang mintanya biar baik-baik ya diambilin kan gitu. Ini takut ada polisi bla bla, ternyata itu modusnya mereka. Dibilang budut cuma dikit nih, nggak nyampe 10 orang. Nggak nyampe 10 orang itu. Cuman ketika barang semua sama dia, wah tangilnya bukan main. Situ emang gue ngerasa greget sih. Gue greget banget. Itu gue dengar juga di channel sebelah katanya sempat ada yang digamparin. Kalau digamparin saat itu gue nggak tahu. Gue nggak ada. Mungkin gue nggak tahu ya saat itu ya yang mau digamparin ya. Jadi pas kejadian itu benar-benar gue ngerasa anjing ini kayak diinjek-injek. Ya sebenarnya yang datang di Tap Segar gue sebenarnya mau ngelawan di Tap Segar ini kampungan gue. Cuman gue mikir anak kelas 3 saat itu. Codet. Ya yang teman-teman juga sebagian yang rumahnya pada di JM. Teman angkatan gue tuh banyaknya kampungnya itu kampungan budut. Jadi mereka juga siap, kita digibutin, gue gak ada masalah, kata dia. Nah, jadi semua pada diambilin. Nah itu saat itu gue ngomong betul, ntar kelas 3, ya kita ngalah-ngalah dulu aja. Ntar kita kelas 3, udah gak ada yang ngatur nih, kita yang punya kendali. Peduli setan, kita hajar terus. Makanya dulu pas tuh, gue lompat langsung ya ya? Lompat langsung aja ya? Silakan. Ya, waktu di kelas 3. Dulu kejadian, gue udah kelas 3 nih. Sebenarnya kelas 2 emang gue jajahannya mereka nih. Tapi tar dulu, ini kelas 2 dulu habisin, biar enak. Nah, ntar gue ungkit lagi kelas 3. Iya. Cuman kita enak dulu. Jajahan mulu gitu. Iya, tar dulu. Kalau ketemu yang mana kelas 2, kan kelas 2 kan dulu kita lu banyak juga nih. Banyak, sebenarnya gue banyak banget, kelas 1. Sorry gue makan sambil makan timus, enak timusnya. Ajar nih. Nah, Plek, ini pengalaman apa lagi nih di jalur 806 yang lu masih inget sampai sekarang? Ya, salah satunya. Itu dulu waktu kejadian ribut sama ini ya, apa ya masuknya? Anak budut ya, di Gang Masjid. Ya. Itu gua kelas 2. Kelas 2. Itu di apa namanya? Di Gang Masjid, gua dari Tap Segar, mana anak tuh mencodet. Batik. Ya, terus si anak SMA angkatan gue tuh si Rage segala macam lah gitu, banyak rombongan itu anak asrama segala macam. Kita naik 972 nih. 972. Iya, naik 972. Nah, ini nyantai kita semua nih. Bis tuh bis kosong. Bis kosong. Kita semua pada duduk, nggak ada yang miring, nggak miring duduk. Tahu-tahu di Gang Masjid langsung dar aja tuh. Batu tuh udah masuk lah tuh, kaca udah banyak yang pecah kan. Termasuk ada codet juga situ? Ada. Ada codet juga. Ya. Nah, dipalangin sama anak budut, supirnya dicairin kan, nggak bergerak. Nah, ini 2 orang anak budut nih jaga pintu depan, pintu belakang. Jadi saat itu gue di pintu belakang, gue nggak bisa keluar. Anak pun sama di pintu depan nggak bisa keluar. Bingung nih, bener-bener kita bingung dilema. Mau nongol dikit jendela, sodok pakai galah, timpuk pakai batu. Jadi banyak deh yang pada kena gitu. Nah, ini ya. Cuma saat itu gue salut sama adik kelas gue. Giliran lu. Ya. Adik kelas lu siapa nih? Asif. Nah, ini dikat kan ini? Enggak, terus. Ya, gue salut sama adik kelas gue. Batik, anak 2002. Adik kelas lu tuh di STM. Iya. Ya. Ini tiba-tiba
Dia nih keluar nih. Keluar dia nih? Keluar dari jendela. Oh, jendela. Oh, karena badannya kecil ya? Badannya kecil. Ya. Tapi dia badannya kecil nih anak nih, adik kelas nih emang kelotokan nih. Anaknya kalem dia. Bareng dia batik. Tahu dia masuk nih ke depan. Terus saja anak lo teriak, "Woi, batik keluar." Udah tuh. Nah, batik keluar, batik nggak ke depan, tapi ketika dia keluar lewat sisi samping dia ngebebasin anak dulu yang di pintu supaya anak kita bisa keluar. Oh, berarti dia keluarnya dari sisi kanan ya? Sisi kanan. Dia keluar lompat atau dia hantam dari belakang, yang belakang mundur kan, gitu mundur. Akhirnya gue bisa keluar nih ke orang nih. Jadi ketika keluar ya udah budetnya selesai. Karena jumlahnya dia sedikit tapi dia pinter strategi. Kalau buat gue saat itu. Dia orangnya dikit nggak nyampe 10 orang tapi dia mantekin di depan, kanan. Jadi kita nggak bisa keluar tuh, depan sama belakang sama di ini. Tapi sayangnya dia nggak mantekin di sisi kanan. Nggak, dia muter-muter doang tuh. Muter-muter doang ya. Jadi batik pas keluar dia ngelompat, wah ini posisi sini nggak dijaga, dia lompat tuh. Langsung samping ke pintu, udah ngantem-ngantemin biar kan digini nama batik, cabut tuh. Anak keluar, udah cabut budetnya. Agak ada perlawanan lagi. Mereka lari ke gang masjid. Iya, lari sih. Berarti situ boleh dibilang awal cikal ribut sama gang masjid. Iya, jadi gitu. Ntar besokan lagi nggak lama damai lagi. Cuman mau sampai kapan kayak gini terus? Kita nih kayak diremehin. Kalau dibilang banyak ya banyakan kita. Saat itu budut emang namanya harum gitu. Tapi kan balik lagi tawuran, nyali patungan Iya. Nyali patungan. Kan soalnya di zaman itu kiprahnya dua sekolah besar yang boleh dikatakan jagoan ya antara Bulut sama Kapal. Ya, jadi kalau ada istilah tuh pernah dengar kalau sekolah lu mau terkenal, ributinlah Bulut sama Kapal. Ya. Kan dulu pernah ada begitu kan? Tapi gua sama Kapal, gua lagi sekolah kelas 1, kelas 2 hampir nggak ketemu ya. Hampir nggak ketemu. Iya. Tapi kan lu pernah ada cerita sama ngepet sama Molen kan? Itu gua kelas 3. Oh, kelas 3. Kelas 3 itu gua ngepet sama Molen. Ya, nanti kita cerita lagi nih kelas 3 nih. Oke. Saat itu gua ngepet sama Molen. Oke. Pokoknya lu subscribe aja nih ya. Yang belum subscribe, like, comment, and share. Kisah part 1 kita sudahin sini. Nanti part 2-nya lebih seru lagi nih dari Bang Kuplay. Oke? Stay tune aja, tetap pantangin Budak Ando punya cerita. Jadi dulu kejadiannya waktu sama Budut gue kelas 3 di Perdatang. Lihat-lihat gitu kalau Budutnya datang. Ternyata Budutnya Berarti lebih maju ke arah Pancoran. Buat sama Pancoran iya. Gue tuh nggak tega. Budutnya emang serius gue nggak tega. Naik ke rumah Kapal juga. Ke depan nanti. Lu ada di situ ada? Nggak ada. Gue nggak ada. Saat itu SMA tuh nggak ada. Kita duduk ngantri di kelas 2 tuh nunggu 2000. Gue sering kalah ya. Bagian. Bukan, itu bukan lulusan. Oh, bukan lulusan. Lulusan bukan. Saat itu emang. Ada dibilang nih bangsat barang gede kan. Anak gede tapi Baji orang situ Betawi itu. Duh. Lu anak beneran lu gandul nih, gini-gini. Ini temen lu semua nih? Iya, namanya nih. Nyapin enggak? Alin. Ini anak Arya itu.